Baik, perkenalkan nama saya Rizky Nur Arsita. Di sini saya akan memaparkan materi terkait pembentukan firma. Nah, firma merupakan persekutuan antar dua orang atau lebih untuk menjalankan usaha di bawah satu nama dengan tanggung jawab tidak terbatas, yaitu tanggung jawab renteng. Kemudian kita akan masuk ke dalam pembahasan terkait karakteristik firma. Jadi, karakteristik firma itu ada 5, di mana yang pertama adalah saling mewakili atau mutual agency, di mana setiap anggota dalam menjalankan usaha adalah wakil-wakil dari anggota-anggota yang lain. Jadi, bila salah satu partner beroperasi dalam bidang usaha firma, maka secara tidak langsung anggota yang bersangkutan telah mewakili anggota yang lain. Kemudian yang kedua, umur yang terbatas, di mana artinya firma yang didirikan oleh beberapa orang mempunyai umur operasional yang terbatas, yaitu limited life. Yang ketiga, tanggung jawab terhadap kewajiban firma tidak terbatas, yaitu unlimited liability, yang artinya tanggung jawab atas utang-utang firma tidak terbatas pada kekayaan yang ditanamkan dalam firma saja, tapi juga sampai aset milik pribadi. Jadi apabila firma mempunyai utang pada kreditur dan kekayaan firma tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban itu, maka si kreditur yang bersangkutan dapat saja menagihnya kepada anggota firma yang lain menggunakan aset milik pribadi masing-masing sekutu. Kemudian yang keempat, aset yang ditanamkan ke dalam firma adalah milik bersama, yaitu ownership of interest partnership, yang artinya bahwa kekayaan masing-masing sekutu yang ditanamkan dalam firma adalah milik seluruh anggota dan tidak dapat dipisah-pisahkan secara jelas. Dan yang kelima, seluruh anggota firma berhak mendapatkan bagian laba rugi di dalam firma tersebut, yaitu participation in partnership, profit or loss, di mana setiap anggota firma berhak menerima bagian laba dan rugi firma sesuai dengan ketentuan pembagian yang telah disepakati bersama. Seperti itu. Kemudian pembahasan selanjutnya akan dibahas oleh teman saya. Perbedaan utama antara firma, PT, dan CV. Yang pertama adalah tanggung jawab hukum. Dalam firma, semua sekutu bertanggung jawab secara bersama atas utang. Sedangkan di PT, tanggung jawab terbatas pada modal yang disetor. Yang kedua ada kepengurusan. Firma hanya memiliki sekutu aktif, sementara CV memiliki sekutu aktif dan pasif. Yang ketiga ada transparansi keuangan. Firma tidak wajib mempublikasikan laporan keuangan, berbeda dengan PT yang harus melaporkan kepada investor. Pembentukan firma dapat dibedakan menjadi 3 alternatif. Yang pertama, pembentukan firma dari orang yang belum mempunyai perusahaan sebelumnya. Firma ini dibentuk dari awal oleh sekutu-sekutu yang belum memiliki usaha sebelumnya. Pencatatan dimulai dengan pembukuan baru atau fresh start, di mana setiap sekutu menyetorkan modal awal berupa uang tunai, barang, atau aset lainnya. Yang kedua adalah pembentukan firma dengan salah seorang di antara sekutu telah mempunyai perusahaan. Pilihannya adalah dengan melanjutkan pembukuan dari perusahaan yang sudah ada dengan menyesuaikan pencatatan untuk mencerminkan masuknya sekutu baru. Aset dan kewajiban perusahaan lama akan menjadi bagian dari firma baru dengan jurnal penyesuaian untuk mencatat modal sekutu baru. Atau menggunakan buku baru di mana perusahaan lama menutup pembukuannya terlebih dahulu dan asetnya disetor sebagai modal ke firma baru. Yang ketiga adalah firma didirikan gabungan antara beberapa perusahaan perseorangan. Pilihannya adalah membuat pembukuan baru di mana semua perusahaan yang bergabung menutup pembukuannya terlebih dahulu dan asetnya disetor sebagai modal firma baru. Atau melanjutkan pembukuan salah satu perusahaan, misal perusahaan A, di mana aset dan kewajiban perusahaan A tetap tercatat, sementara perusahaan lain menyetor modal sesuai nilai yang disepakati.
Prosedur pendirian firma. Ada 5 tahapan dalam proses pendirian firma. Pertama, persiapan. Pertama, menentukan nama firma. Kedua, menentukan bidang usaha seperti jasa, konstruksi, pertambangan, atau perdagangan. Ketiga, mempersiapkan minimal 2 pendiri. Keempat, menentukan modal dasar perusahaan jika ada. Kelima, mempersiapkan pengurus firma. Dan keenam, menyiapkan fotokopi KTP para pendiri. Kedua, pembuatan akte. Pertama, membuat akte pendirian. Kedua, mengurus domisili perusahaan dari kelurahan. Ketiga, mengurus NPWP perusahaan. Ketiga, pendaftaran akte. Akte firma tidak perlu disahkan oleh Kementerian Hukum dan HAM. Cukup didaftarkan di pengadilan negeri sesuai domisili firma. Hal ini membedakan firma dari perseroan terbatas karena firma tidak dianggap sebagai badan hukum. Keempat, penyetoran modal. Membuka rekening atas nama firma untuk penyetor modal. Jumlah modal tidak diatur dalam undang-undang dan ditentukan berdasarkan kesepakatan para pendiri. Yang terakhir, pengurusan perizinan. Mengurus surat izin usaha perdagangan atau SIUP untuk bidang perdagangan. Yang selanjutnya ada modal firma, di mana modal firma adalah gabungan dari modal yang disetorkan oleh setiap anggota firma. Modal firma diperoleh dari harta kekayaan pribadi yang disetorkan oleh setiap anggota firma, sesuai dengan yang tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Lalu, ketentuan secara setoran modal tidak diatur secara spesifik oleh undang-undang, melainkan ditentukan oleh kesepakatan anggota. Selanjutnya, pembagian keuntungan dan kerugian dilakukan berdasarkan proporsi modal yang disetorkan sesuai kesepakatan yang tertuang dalam akta pendirian. Nah, jika firma mengalami kerugian, semua anggota bertanggung jawab untuk menutupnya, termasuk menggunakan harta pribadi jika diperlukan. Yang selanjutnya akan membahas mengenai tanggung jawab sekutu, di mana tanggung jawab sekutu ini terbagi menjadi 2, yaitu tanggung jawab tidak terbatas dan tanggung jawab renteng. Tanggung jawab tidak terbatas itu, setiap anggota firma memiliki tanggung jawab yang tidak terbatas atas semua utang dan kewajiban perusahaan. Jika firma mengalami kerugian atau tidak dapat membayar utang, anggota harus menggunakan harta pribadinya untuk menyelesaikan kewajiban tersebut. Yang kedua itu ada tanggung jawab renteng, di mana tanggung jawab sekutu bersifat renteng ini artinya setiap anggota bertanggung jawab secara penuh terhadap semua perikatan yang dibuat oleh anggota lain. Jika salah satu anggota melakukan kesalahan atau melanggar anggota hukum, dapat dimintai pertanggungjawaban.